Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara yang kita cintai ini, yaitu Menerima Hari Ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang mengatakan kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah akan membuat kita selalu haus akan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima Hari Ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh bertemu dengan acara Menerima Hari Ini, di mana kami akan senantiasa mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Karena kami tahu betapa besar manfaatnya jika hidup kami penuh dengan firman Tuhan yang bisa mengejar kami, bisa memperbaiki kelakuan kami, bahkan membuat kami berjalan di jalan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima hari ini yang akan saya angkat adalah orang fasik. Sekali lagi, topik menerima hari ini adalah orang fasik. Kita sudah membahas topik tentang orang benar pada minggu yang lalu, maka sekarang saya akan membahas topik tentang orang fasik. Nah, bacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Mazmur pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-6, paling tidak kita akan mendapatkan 4 ciri orang fasik. Ciri yang pertama terdapat di dalam ayat yang keempat. Di situ dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi ciri yang pertama, seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, kita tahu kalau sekam ditiup angin, itu tidak ada artinya apa-apa, tidak bisa digunakan, menjadi sia-sia, saudara. Karena sekam yang ditiup angin itu akan tercerai-berai kemana-mana, ke beberapa tempat, sehingga tidak bisa digunakan. Kalau sekam itu berkumpul menjadi satu, itu masih bisa untuk mengawetkan es batu, bisa tahan lebih lama kalau ditutupi oleh sekam. Tapi kalau sudah tercerai-berai, tidak tentu kemana arahnya, itu menjadi sesuatu yang tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi. Jadi sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, orang fasik itu digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menghasilkan apapun, saudara. Kemudian ciri yang kedua, dikatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Jadi kalau saya simpulkan saja, selain seperti sekam yang ditiupkan angin, yang kedua tidak akan tahan dalam penghakiman. Nah, saudara, orang-orang fasik tentu adalah orang-orang yang akan dihukum oleh Allah sebagai hakim di atas segala hakim. Nah, tentu orang fasik ketakutan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan sebagai hakimnya akan menghukum setiap orang fasik. Itu sebabnya dia akan menjadi ketakutan di dalam hadirat Tuhan atau penghakiman Tuhan, sehingga dia tidak akan tahan berada di dalam penghakiman Tuhan itu. Karena dia sadar
bahwa dia akan dihakimi, saudara. Atas segala apapun yang dia lakukan, maka dia akan dihakimi. Itu sebabnya, saudara, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang akan menjabat hakim di atas segala hakim. Kemudian ciri yang ketiga, tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Itu terdapat dalam ayat yang kelima. Jadi orang fasik tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Kenapa tidak tahan? Karena jalan hidupnya berbeda. Karena cara hidupnya berbeda. Pandangan hidupnya berbeda. Orang fasik itu tidak sama dengan orang benar. Cara hidup orang fasik juga tidak sama dengan cara hidup orang benar. Jalan hidup orang fasik juga tidak sama dengan jalan hidup orang benar. Falsafah hidup orang fasik tidak sama dengan falsafah hidup orang benar. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau dikumpulkan jadi satu, mereka tidak satu tipe, tidak satu golongan. Itu sebabnya mereka tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Nah, ciri yang terakhir terdapat dalam ayat yang ke-6, yaitu jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi setiap orang fasik akan menuju kebinasaan. Tetapi setiap orang benar itu akan menuju pahala, mahkota, kebahagiaan, sukacita, saudara. Jadi jangan menjadi orang fasik, karena jalan orang fasik sudah jelas akan menuju kebinasaan. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak berbalik untuk menjadi orang benar, maka kita akan binasa. Kita tidak akan bisa diselamatkan. Nah, kita sudah membahas tentang 4 ciri orang fasik, yaitu yang pertama, seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, menjadi sia-sia hidupnya, dan tidak menghasilkan apa-apa. Ciri yang kedua, tidak tahan dalam penghakiman. Ciri yang ketiga, tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Dan ciri yang keempat, jalannya menuju kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua tidak menjadi orang fasik. Karena sungguh Tuhan, nasib daripada orang fasik sangat menyedihkan. Karena jalan orang fasik adalah jalan yang menuju kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan, kami akan bertobat, supaya kami bisa menjadi orang benar, bukan orang fasik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.